Selamat pagi anak-anak. Halo. Selamat pagi, Pak. Iya. Terlihat wajah-wajah cerah kalian hari ini ya. Jadi kesehatan semoga senantiasa menyertai kita semua. Saya lihat di sini sudah hadir semua, mungkin kecuali Joan yang aspermission tadi bilang agak alergi dengan matanya. Jadi kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan yang sangat bersejarah bagi negara kita. Kita berharap pandemi segera berakhir sebagai kado ulang tahun negara tercinta Indonesia yang ke-76. Jadi bulan ini bulan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan hari ini kalau kalian ngikuti Olimpiade, ada wakil Indonesia yang berjuang membela negara memperebutkan medali emas, yaitu di cabang bulu tangkis. Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Oke? Jadi kita berharap semua apa yang kita doakan bersama, harapkan bersama tentang pandemi segera berakhir. Semoga itu menjadi kado terindah buat bangsa Indonesia. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin, siapa gilirannya? Derek ya. Silakan Derek, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Derek. Kita akan segera mulai pembelajaran hari ini, tapi sebelumnya saya akan perlihatkan slide-nya dulu. Apa yang harus kita lakukan bersama, apa yang akan kita pandu bersama, ikuti bersama. Sudah bisa lihat slide ya? Yang pertama, kita kembali ke budaya Melayu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini ada pantun. Tapi tentu saja bukan saya lagi yang membacakannya. Oleh sebab itu saya mohon salah satu bisa membacakannya. Bona Simangun Song, silakan. Meskipun kamu dari tanah Batak, tapi kamu tinggal di tanah Melayu. Silakan baca, Bona. Roti gendang berasal dari Tarempah, jalan pagi di dataran Engku Putri. Barang siapa yang malas sekolah akan menyesal di kemudian hari. Nah, ya, percaya ya, barang siapa malas sekolah akan menyesal di kemudian hari. Oke, jadi itu pantun pertama untuk nambah semangat. Ya, kemudian kalian sudah pasti tahu luti gendang itu nama makanan dari daerah Tarempa. Tarempa masih masuk Kepulauan Riau, dan Engku Putri itu alun-alun dekat sekolah kita. Jadi kalian pasti tahu alun-alun dekat sekolah kita itu namanya Engku Putri yang biasa setiap minggu pagi ramai dikunjungi orang. Berikutnya, pantun kedua. Ini koreksi atau sindiran buat saya. Silakan Kusi untuk membacakannya. Ke Singapura naik kapal feri. Naiknya dari pelabuhan Sekupang. Wahai guru, mengajarlah sepenuh hati. Jangan sekedar mencari uang. Iya, amin. Terima kasih Nak sudah mengingatkan. Saya pernah bilang ke kalian, I'm not the best teacher, but I giving my best. Artinya apa? Saya bukan guru yang terbaik, tapi saya akan memberikan yang terbaik buat kalian semua. Oke? Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita masuk topik hari ini, yaitu luas permukaan bola, merupakan ini pertemuan ketiga. Masih ingat pertemuan pertama kita membahas apa? Luas permukaan apa? Tabung. Tabung, betul. Yang kedua, luas permukaan apa? Kerucut, Pak. Iya. Kerucut. Tabung dan kerucut. Yang mana semuanya itu merupakan bangun ruang sisi lengkung. Jadi kita masuk bangun ruang yang ketiga, yaitu bola. Kira-kira apa yang berhubungan dengan bola di sekitar kalian? Atau aktivitas apa yang menggunakan bola?
Pingpong, table tenis. Pingpong atau table tennis ya, menggunakan bola kecil. Kalau di sekolah kita punya meja pingpong. Ada lagi? Golf. Golf ya, olahraga mahal. Nggak mampu saya ikut. Ya. Apalagi? Baseball. Baseball juga. Itu kalau dari segi olahraga. Kalau dari segi bangunan, apa yang kita bisa lihat di Batam yang bentuknya menyerupai bola atau bangunan bagian dari bola? Roda kursi. Roda kursi itu bundar, bukan bola. Roda kursi itu 2 dimensi. Ada yang lain? Masjid. Iya, masjid atau disebut kubah masjid itu merupakan setengah bola. Nanti kita belajar juga yang merupakan bagian dari bola. Seperti Masjid Raya di dekat sekolah, itu bagian dari bola juga. Kemudian kalau kita nyebrang ke negara tetangga, ada bangunan yang terkenal dengan bolanya, yaitu Universal Studio. Iya. Ada apa di Universal Studio, Kenneth? Wahana. Iya, jadi di depannya itu kita sering foto di global yang besar itu. Meskipun nggak masuk, bisa kita foto-foto di situ. Disitulah bentuk bola yang ada di sekitar kita. Oke? Sekarang saya tunjukkan kita tetap mempunyai kompetensi dasar dan indikator. Ini semua indikator yang akan kita capai dan yang merupakan tujuan utama kita di sini, yaitu tujuan pembelajaran. Ada 3. Kalian bisa baca dengan jelas, menganalisis, menemukan, dan menyelesaikan masalah. Kemudian kita juga ada peta konsep. Ya, masih ingat? Di sini semuanya tentang bangun ruang sisi lengkung. Pertemuan pertama kita membahas tabung, pertemuan kedua kerucut, dan yang ketiga bola. Oke, sebetulnya apa sih bola dan apa yang membedakan ini? Jadi secara matematis dan secara kenyataan ada 2 jenis bola. Yang pertama kita sebut bola pejal, dan yang kedua bola tidak pejal, atau bahasa lain di beberapa buku disebut bola yang berongga. Apa maksudnya, Pak? Mungkin dari permukaan luar kelihatan sama. Ini akan terlihat pejal dan tidak pejal jika kita membelahnya menjadi 2. Nah, bisa tahu bola pejal kalau dibelah ini ada isinya. Contohnya buah semangka. Kalau yang tidak pejal berongga. Perhatikan, ini bola apa yang saya pegang? Bola untuk pingpong atau table tennis atau tenis meja. Kira-kira bola ini pejal atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena dalamnya nggak ada isi. Iya, dan saya sudah membuktikan jika dibelah dalamnya kosong. Ya, ini bola sudah saya belah, dalamnya berongga, tidak ada isinya. Itulah perbedaan bola pejal dan tidak pejal. Karena nanti kalian dalam LKPD atau tugas mandiri akan mempelajari belahan bola pejal dan tidak pejal. Oke. Berikutnya, hal yang perlu kita ketahui. Unsur bola. Sebetulnya bola hanya memiliki 1 unsur untuk kita mencari luas permukaannya, yaitu jari-jari. Ya, sedangkan sisi di sini disebut juga selimut bola. Dan diameter tentu saja 2 kali jari-jarinya. Jadi yang berperan penting kalau kita mencari luas permukaan bola adalah jari-jari. Ya. Secara umum kalian tahu luas permukaan bola gampang dilihat dari rumusnya itu ada. Tapi bagaimana mendapatkan rumus tersebut? Mari kita saksikan video tutorial berikut ini.
Sorry, saya cek dulu. Bisa mendengar suara dari videonya? Nggak ada suara, Pak. Nggak ada suara? Iya, nggak ada suara, Pak. Oke. Saya harus stop screen. Cek lagi ya. Sudah ada, Pak. Luas permukaan bola ada. Sorry, sudah dengar? Suara, Pak. Sorry? Sudah ada. Oke, thank you. Kita lanjutkan. Luas bidang yang membentuk permukaan bola. Luas permukaan bola sering disebut dengan kulit bola atau selimut bola. Rumus luas permukaan bola yaitu. Sorry, saya cut. Jadi luas bola, luas sisi, selimut bola itu sama. Dan ini rumus permukaan bola secara umum. Kalian pasti sudah tahu. Tapi bagaimana mendapatkannya itu? Mari. Itu 4 pi R kuadrat. Nah, dari mana ya rumus itu berasal? Bahan-bahan yang digunakan yaitu pertama setengah bola, jangka, gunting, pensil, penggaris, lem yang merekat kuat, dan selembar karton. Langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama, ukur diameter dari setengah bola. Nah, di sini diameter dari setengah bola itu adalah 6 cm. Selanjutnya, buat garis lurus 2 buah yang berukuran 6 cm. Buat titik tengah di masing-masing garis tersebut. Selanjutnya, ambil jangka dan buat lingkaran seperti ini. Silakan diperhatikan bagaimana cara membuatnya. Nah, setelah jadi akan seperti ini. Lalu gunting setengah bola menjadi bagian-bagian kecil. Ya. Kalian bisa menggunakan bola pingpong. Mungkin biar tidak terlalu besar waktu menggunting-guntingnya ya. Itu menggunakan bola plastik yang kecil. Kalau kalian ingat di time zone ada mandi bola, itulah bola yang digunakan, bola plastik yang kecil. Setelah sudah menjadi bagian-bagian kecil seperti ini setengah bolanya, selanjutnya tempel potongan-potongan dari setengah bola ini ke lingkaran pada karton. Kita beri lem. Saya rasa mudah ya. Tempel. Nanti ada pembuktian lain dengan menggunakan tali seperti yang di Setelah semuanya bahan ajar yang saya kirim. Hasilnya akan seperti ini. Dari setengah bola menjadi 2 buah lingkaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan setengah bola sama dengan luas permukaan 2 lingkaran. Sehingga dari kesimpulan tadi kita dapat tuliskan bahwa luas permukaan setengah bola sama dengan 2 kali luas lingkaran. Berarti
luas permukaan satu bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Jadi 4 dikali luas lingkaran, kita tahu rumusnya adalah pi r kuadrat. Sehingga luas permukaan bola sama dengan 4 pi r kuadrat. Hai semuanya, Oke, jadi paham luas permukaan bola itu tadi. jadi kali ini kita Sebentar akan ya. membahas mengenai asal. Saya perlihatkan tadi kesimpulannya. Iya. Hai semuanya. Sorry. Jadi udah tahu ya kesimpulan dari itu semua bahwa luas permukaan bola 4 pi r kuadrat. Masih ingat pi r kuadrat itu luas apa? Rumus luas apa? Pi r kuadrat. Rumus luas apa? Lingkaran. Lingkaran ya. Jadi disimpulkan bahwa luas bola apapun bentuknya bola tergantung pada jari-jarinya itu sama dengan luas kali 4 lingkaran. Oke. Nanti bisa ditirukan, itu semua ada di bahan ajar yang sudah saya kirim. Nah, dari penjelasan itu kita dapat kesimpulan sebetulnya bola hanya membutuhkan jari-jari. Jadi ingat, ini rumus luas permukaan bola secara umum 4 pi r kuadrat. Kalau belahan bola, artinya belahan bola itu setengahnya. Setengah kali 4 pi r kuadrat, yaitu 2 pi r kuadrat. Nah, yang membedakan ada belahan bola dan ada belahan bola pejal. Kenapa rumus luas permukaannya beda? Karena rumus belahan bola pejal ditambah lagi rumus luas lingkaran. Perhatikan ini. Belahan semangka ini anggap bola pejal. Jadi di sini sama 2 pi r kuadrat tapi ditambah 1 lingkaran di sini, yaitu pi r kuadrat. Sehingga rumus belahan bola pejal menjadi 3 pi r kuadrat. Itu yang membedakan belahan bola biasa berongga atau tidak pejal dengan belahan bola pejal. Dari sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang mengerti? Jadi ada 3 rumus. Rumus luas permukaan bola, rumus luas permukaan belahan bola, dan rumus luas permukaan belahan bola pejal. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Gampang ya? Oke. Berikutnya sebelum kita masuk ke contoh soal sebagai basic, perhatikan ini. Kita stop press dulu. AAA sama dengan 3. BB plus A 5. C plus C plus B 8. A plus B kali C. Berapakah A plus B kali C? Silakan. Yang mau menjawab bisa di Zoom chat. Nanti saya akan cek. Jadi kalian harus menemukan A, B, dan C. Setelah itu, kalian operasikan nilai A, B, dan C menurut soal yang paling bawah. 7. Ada yang spontan 7, belum tentu itu benar salah. Saya mendapat jawaban dari Zoom chat, Jesslyn. Saya keep dulu jawabannya. Yuk yang lain. Silakan di Zoom chat kalau ingin jawab, biar jawabanmu tidak dicontek temanmu. Nanti si A jawab 6. Si A kan pinter, ikutlah 6. Bukan gitu. Saya dapat dari Jesslyn. Berikutnya dari Kenneth. Oke. Yang lain? Silakan di Zoom chat dari Vito. Thank you.
Ini merupakan masuk penilaian ya. Jadi penilaian saya sampaikan proses belajar dan juga LKPD. Derek, Steven, Bona, saya keep dulu. Ya, paling tidak kalian sudah berusaha, itu sudah masuk penilaian. Jawaban benar atau salah itu penilaian lainnya juga. Bennett, ada yang mau correction? Ya, Kusi, any idea Kusi? Your answer, please chat to me by Zoom chat box. Kusi, I get. Oke, saya rasa hampir semua sudah kirim. Ya, Kristal saya dapat, Sydney saya dapat. Oke, jawaban yang benar adalah 7. Yang tidak menjawab 7 tolong dicek lagi. Kok bisa, Pak? Ingat, A tambah A tambah A, 3A. 3A sama dengan 3, sehingga A-nya 1. A-nya 1 masukkan sini. B tambah B tambah 1 sama dengan 5, berarti B tambah B 4. B-nya 2. B-nya 2 di sini. C tambah C tambah 2 sama dengan 8. Berarti C tambah C harus 6. C-nya 3. Nilai A, B, C, A1, B2, C3. Kemudian hati-hati, ada jumlah, ada kali. Yang didahulukan yang perkalian. B kali C, 2 kali 3, 6. Sehingga 1 ditambah 6 hasilnya 7. Tidak semua benar, tapi kalian sudah berusaha. Thank you. Kita lanjutkan. Dari rumus tadi, tolong dicoba dikerjakan. 3 menit cukup. Ini basic soal. Artinya apa? Soal dasar untuk pengenalan soal-soal hot. Jadi konsepnya dari soal-soal yang basic, dari rumus basicnya. Ingat rumus luas permukaan bola, kemudian masukkan nilai jari-jarinya. Nilai pi, ingat, kalau jari-jarinya kelipatan 7, kalian pakai 22/7, sehingga hasilnya tidak menimbulkan desimal. Uh, 5.544. Kurang lengkap. Cek lagi. Ada yang bisa koreksi kenapa saya bilang kurang lengkap? Ingat, saya sering ingatkan. 5.544 cm². Betul. Bilangnya sentimeter persegi karena area atau luas. Oke, temanmu sudah mendapatkan 5.544. Ini caranya. Jadi 7 dan 21 di sini bisa dicoret, hasilnya 3. Sehingga 4 kali 22 kali 3 kali 21 bisa dikelompokkan. 4 kali 22, 3 kali 21. Oke, gampang ya. Sekarang soal yang kedua. Kalau tadi jari-jari diketahui, ditanyakan luas permukaan. Sekarang luas permukaan diketahui, ditanyakan jari-jari. Ingat petunjuknya, gunakan rumus luas permukaan bola. Kemudian temukan unsur yang ditanya. Dalam hal ini yang ditanya adalah jari-jari bola. Ada yang sudah? Hugo mungkin? Daryl? Atau masih menghitung? Berapakah jari-jari bola?
Vito? Kok kayaknya udah gembira, sudah ketemu nilainya? Masih kerjakan, Pak. Oh, masih kerjakan. Jesslyn, berapa nilai jari-jarinya? 7. 7 apa? Jangan lupa. 7 cm. 7 cm. Apakah setuju dengan Jesslyn? Jangan ikut aja. Ya Pak, ikut aja. Jesslyn kan pinter. Belum tentu. Terbukti tadi soal sederhana tidak semua benar. Dan tidak semua yang biasanya bisa di matematika dapat menjawab dengan mudah. Ada jawaban lain selain jawaban Jesslyn, 7? Atau ragu-ragu, atau malu? Oke, nanti latihan lagi di LKPD. Bagaimana penyelesaiannya? Ini. Jadi tahap pertama kalian tulis rumusnya. Oke. Setelah rumus didapatkan, gantilah yang diketahui. Dalam hal ini luas permukaannya diketahui. 4 itu konstanta, pasti. Nilai pi 22/7. Boleh 3,14 Pak? Boleh. Tapi nanti agak sulit menghitung waktu pembagian desimal. Oke. Dari sini ikuti. Jangan lupa ini R kuadrat. Yang ditanya R berarti harus di akar. Jadi jari-jari bola tersebut 7 cm. Oke, ada yang ditanyakan dari 2 contoh tadi, pembahasan pertama, bukan itu. Pembahasan pertama tadi mencari luasnya, pembahasan kedua mencari jari-jarinya. Itu akan digunakan sebagai dasar penyelesaian soal-soal hot, soal-soal yang lebih kompleks, yang butuh mungkin 2 step atau 3 step. Bagaimana contohnya? Kalian akan punya tugas mandiri. Silakan dipahami. Jadi ada sebuah bola voli dan sebuah semangka. Diameternya sama. Kemudian kedua benda itu dibelah. Kalian harus menganalisis mana benda yang luas permukaannya lebih luas atau lebih besar. Ingat, tidak boleh hanya menyebut A atau B, bola voli atau semangka. Tapi kalian harus menganalisis secara detail dan lengkap. Boleh dengan menggunakan kalimat sendiri. Ada bayangan kira-kira? Makanya kenapa kita tadi belajar belahan bola pejal dan belahan tidak pejal. Jadi nanti dibuka lagi bahan ajar dan LKPD-nya. Di situ ada teori dan contoh-contoh. Bisa kira-kira? Bona, Simangunsong? Bisa. Bisa ya, pasti ya. Jadi nanti dikerjakan. Nah, sekarang tugas kelompoknya apa, Pak? Dari video tadi, bukan ini, belum. Ini ya, tugas kelompok. Dari video tadi, pembuktian dengan bola plastik dibelah 2, kemudian dipotong-potong, taruh lingkaran. Tapi yang ini dengan benang. Petunjuk detailnya juga ada di LKPD dan bahan ajar. Jadi tugasnya ini mirip, tapi kalian harus mencari atau mendapatkan kesimpulan. Kira-kira kesimpulan apakah yang kalian dapatkan dari percobaan mencari luas permukaan bola dengan percobaan. Kalau tadi kan rumus kita tahu. Bisa dibayangkan ya. Nih. Pilih tali yang tidak licin, kemudian ukurlah diameter. Dipahami sebentar. Kalau kurang jelas boleh bertanya atau dilihat lagi bahan ajar dan LKPD yang sudah dikirim beberapa hari yang lalu.
Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak, Pak. Jelas ya? Kalau jelas, kita lanjutkan. Jadi ini ada kisah inspiratif. Kenapa Jepang menjadi negara sangat maju? Saya akan bacakan. Setelah kota Hiroshima dan Nagasaki hancur lebur karena dibom oleh Amerika, maka Kaisar Hirohito, sang penguasa Jepang di saat itu, mengumpulkan semua jenderal yang masih hidup. Kemudian sang kaisar bertanya, berapa jumlah guru yang tersisa? Kemudian Kaisar Hirohito kembali berkata, kita telah jatuh karena tidak belajar. Kita kuat dalam senjata dan strategi perang, tapi kita tidak tahu bagaimana mencetak bom yang sedahsyat itu. Kalau kita semua tidak belajar, bagaimana kita akan mengejar mereka? Maka kumpulkanlah sejumlah guru yang masih tersisa di seluruh pelosok kerajaan ini. Jepang saat itu berbentuk kerajaan. Karena kepada mereka kita sekarang bertumpu, bukan pada kekuatan pasukan. Betapa bernilainya seorang guru di mata kaisar saat itu. Sama seperti saat ini juga di Jepang. Jepang menjadi negara maju seperti saat ini tak lepas dari pengaruh dan campur tangan guru. Tanpa guru, mungkin Jepang saat ini akan tetap terpuruk dan tidak akan menjadi salah satu negara maju di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Hanya kalian yang bisa menjawab. Oke, itu seluruh rangkaian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanyakan mengenai luas permukaan bola tadi. Daryl, are you there? Daryl masih di sana? Atau mungkin? Ya, saya di sini. Kok ditutup kameranya? Kamera saya terbuka, Pak. Kita nggak bisa lihat di sini. Mungkin ada masalah koneksi. Nah, iya mungkin ya. Paling tidak kamu mengikuti karena koneksi. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita mendapatkan rumus luas permukaan bola. Ya, yang tadi 4 pi r kuadrat. Kalau belahan bola apa rumusnya? Jesslyn? Belahan 2 kali pi kali r kali r. Iya. Kalau belahan bola ya setengah luas permukaan bola. 4 kali pi kali r dibagi 2. Sedangkan kalau bolanya pejal, apa rumusnya? Ada yang tahu? Belahan bola pejal. Kesimpulan yang ketiga. Anyone? Ada yang tahu? Hugo mungkin? Kalau bolanya belahannya pejal, rumusnya apa? Ayo, barusan kita tadi. Kalau nggak pejal kan kayak bola pingpong dibelah. Kalau pejal kayak buah semangka. Ada yang bisa bantu? Belahan bola pejal. 3 pi r kuadrat. Iya, 3 kali pi kali r kuadrat. Ya, itu kesimpulan kita dapatkan hari ini. Oke, jangan lupa kerjakan tugas mandiri dan tugas kelompoknya. Dibuka bahan ajarnya lagi, dibuka LKPD-nya. Kita sudah memasuki pertemuan ketiga untuk membahas luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Oke, ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Clear ya? Tidak ada. Derek, paham? Ya. Jadi nanti dicoba tugas mandiri dan tugas kelompoknya. Bisa dilihat lagi video tutorial tadi. Konsepnya sama. Baik dengan tali maupun dengan potongan setengah bola, nanti dibikin lingkaran. Itu sangat jelas. Oke, sebelum ditutup doa, tolong tangannya kedua di atas, tunjukkan saya. Bennett,
Bona, Kusi, 2 tangan. Oke. Jadi kita rileks sebentar. Tolong tirukan. Ini syaraf motorik kalian bekerja. Tahu? Perlahan-lahan dulu. 1. Ditembak ke kiri 1. Daryl. Ya, tembak dan angka 1. Balik 2. Urut ya. Jadi kiri nembak, kanan 2. Sekarang kanan nembak, kiri 3. 3. Ayo, mana saraf motoriknya? Ya, Derek benar. Kenneth, Vito, oke. Sekarang balik lagi, kiri nembak, menunjuk angka 4 yang kanan. Oke, yang terakhir, kanan nembak, yang kiri 5. Oke, nah sekarang kalau cepat. Contoh, lihat saya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Praktekkan, siap? Saya akan lihat, oke? Hitungan ketiga mulai, 1, 2, 3, go. Ya, ayo balik 2, balik 3 harus urut. Iya, Derek, iya salah. Iya, ayo. Ya, Vito kok masih 2? Udah berapa menit ini? Oh, 4, habis 2, 4 Vito, salah. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5 harus urut. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Semakin cepat semakin bagus dan benar. Jangan kacau. Itu melatih saraf motorik kalian. Oke, nanti dicoba lagi di pertemuan berikutnya atau di rumah. Kita akhiri pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini. Semuanya sehat, semuanya senang, semuanya ceria, semuanya dapat ilmu. Silakan menutup doa. Hugo, Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ingat, kerjakan tugasnya, baik mandiri maupun kelompok, baik di LKPD, bisa dilihat di bahan ajar. Tetap jaga prokes kesehatan, protokol kesehatan. Stay happy, stay healthy. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bye-bye.